Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan sepertinya hari ini kita bisa aja mendapati volatilitas di market, dan saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,67 triliun dolar atau turun sekitar 2,99%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 36.900-an, Ethereum 2.504 dolar, BNB 369, Cardano 1,02, Solana 90 dolar, XRP 0,58, kemudian Dogecoin 0,13, dan Terra Luna ada di urutan ke-10 dengan harga 44,07 dolar. So overall kita hari ini melihat market dalam keadaan merah rata-rata, dan penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga 11%. Top performer hari ini adalah Bitcoin gitu ya, dengan penurunan yang paling sedikit yaitu 2,59%. Oke, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin stays near 38K as RSI breakout challenge boring weekend. Ya, saya juga setuju ya bahwa hari Sabtu dan Minggu kemarin itu boring banget. Volumenya kecil. Itulah juga yang saya sebutkan semalam di video kemarin siang gitu ya, saya sampaikan ke kalian. Walaupun kita melihat ada kenaikan di Bitcoin, namun kita melihat kenaikannya itu tidak terlalu impulsif, alias kita hanya merangkak naik ke atas dan tidak disertai oleh volume. Itu yang saya sebutkan kenapa kalian harus waspada gitu ya. Dan di sini kalau kalian perhatikan, dia juga memperlihatkan ke kita salah satu analisa dari analis yang bernama Matthew Hyland. Dan ini tentunya adalah analisa di time frame yang agak besar ya. Ini time frame daily. Dan menurut si Matthew Hyland, salah satu hal menarik yang kita lihat hari ini adalah daily RSI itu kembali menembus trend line yang tercipta dari bulan November 2021 kemarin. Oke, typically kita mendapati ada pelanjutan arah ke atas ketika kita mendapati breakout dari trend line RSI di sini. Namun yang perlu jadi catatan adalah ini bisa jadi hanya sebuah fake out seperti yang terjadi di sini. Oke. Ini bisa jadi adalah fake out dan kita kembali down. Dan tentunya kita pengen melihat RSI-nya benar-benar breakout ke atas dan stay di atas. Itu yang kita pengen gitu ya. Kalau cuma hanya secuil di sini mungkin itu belum benar-benar terkonfirmasi, tapi tentunya ini merupakan indikasi baik. Dan kita akan cek hari ini apakah RSI-nya masih dalam keadaan breakout atau kita udah kembali masuk ke trend line-nya, yang berarti kita bisa asumsikan sebagai fake out gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat 2 kali sebelumnya, memang kita melakukan hal yang mirip gitu ya, dimana kita mendapati ada trendline di RSI, kemudian ketika kita breakout, kita mendapati ada pelanjutan arah ke atas. Di sini juga sama gitu ya. Ini ada trendline yang cukup besar di sini. Kemudian ketika kita breakout, kita juga mendapati ada rally di sini. Dan yang saya sebutkan tadi bisa jadi adalah fake out. Contohnya juga seperti ini di sini ya. Jadi ini kita mendapatkan breakout sedikit di sini, namun kembali masuk ke dalam. Jadi ini hanya fake out. Dan yang benar-benar breakout adalah di sekitaran sini. Jadi yang di sini kita mungkin belum bisa mengatakan ini benar-benar valid breakout, tapi kita mungkin masih perlu pantau 2-3 hari ke depan. Seperti itu ya. Jadi itu adalah data yang pertama. Nah, kemudian ini dari checkmate.btc. Nah, ini juga adalah salah satu data on-chain yang namanya NVT Price Model. Ini dibuat oleh si Woonomic atau Willy Woo lebih dikenal ya. Dan ini untuk reflect atau menilai estimate market value based on on-chain volume. Jadi value dari Bitcoin itu berdasarkan volume dari on-chain. Oke, jadi ya simpelnya gini sih guys. Ketika kita melihat NVT itu dalam keadaan yang low atau rendah, itu berarti kita dalam keadaan undervalue Bitcoin ya. Oke, kemudian ketika kita mendapati spike yang cukup tinggi di sini, berarti Bitcoin sudah sedikit dalam keadaan overvalue. Atau kalau misalnya kita berada di pertengahan di sini, maka itu mungkin adalah fair value-nya atau harga wajarnya. Simpelnya seperti itu. Kalau misalnya di saham, mungkin kalian ngelihatnya dari segi PE ratio misalnya, atau book value, apapun itu, yang menilai apakah saham dari sebuah perusahaan itu dalam keadaan under value kah, atau over value kah, atau fair gitu. Nah, di
kripto, salah satunya kalian bisa menggunakan NVT price model. Dan kalau misalnya kalian lihat secara historisnya, ketika NVT ini berada di area 1K hingga sedikit di atasnya, itu typically adalah area yang under value. Oke, setiap kali kalau kalian perhatikan nih, kalau yang ini rata-rata yang lebih kuat sebenarnya kalau kita sudah berada di bawah 1K ya guys. Kalau di bawah 1K kalian bisa melihat kita ada berapa kali? 1 kali di sini, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Dan keempatnya kalau misalnya kalian perhatikan itu selalu menghasilkan bounce yang lumayan. Di sini pertama kali kita mendapati bounce, di sini juga sama kita mendapati bounce, di sini juga sama kita mendapati bounce, di sini juga sama, di sini juga sama. Dan kali ini walaupun kita belum menembus di bawah 1K, tapi kita udah berada di zona yang biasanya merupakan bottom dari koreksi. Seperti yang terjadi di sini juga. Ini nggak nembus 1K, tapi ini juga udah local bottomnya. Di sini juga sama, di sini juga sama. Oke, jadi kalau ditanya kesimpulannya apa kok? Ya kesimpulannya yang bisa kita ambil dari sini adalah dari segi NVT price model, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada saat ini Bitcoin itu masih sedikit berada dalam zona yang under value atau sedikit di bawah harga wajarnya. Oke, bukan untuk mengatakan bahwa kita sudah persis mendapatkan bottomnya, tetapi kita sudah berada di area yang cukup under value. Oke, dan kalau misalnya kalian perhatikan beberapa video saya sebelumnya juga, kita sudah hampir membahas semua indikator dan data on-chain. Rata-rata itu menunjukkan bahwa Bitcoin antara dalam keadaan yang oversold atau hampir oversold atau sudah dalam keadaan under value. Oke, dan itulah kenapa saya secara pribadi sudah melakukan dollar cost averaging gitu kan, terus-menerus. Dan saya tidak terlalu pusing untuk ngepick di mana bottomnya. Kenapa? Karena yang saya tahu sekarang bahwa kita sudah lebih dekat dengan bottomnya daripada kita lebih dekat dengan top. Oke, secara risk and reward udah saya sampaikan, sekarang itu adalah saat yang lumayan baik. Oke, untuk kita bisa start melakukan dollar cost averaging. Karena hampir semua data, semua indikator menunjukkan Bitcoin sudah dalam keadaan oversold atau under value. Tapi kalau misalnya ditanya, lalu berarti kita udah nggak mungkin turun lagi kok? Ya bisa jadi aja turun. Itu masih bisa kok. Kita masih ada ruang untuk turun misalnya ke 30.000, ke 29. Tapi saya tidak perlu gitu ya untuk menebak kira-kira di mana bottomnya. Atau bahkan kita sekarang udah di bottom, saya juga tidak tahu gitu guys. Kita belum mendapatkan indikasi yang terlalu jelas. Hanya yang kita tahu sekarang Bitcoin mendapati koreksi yang terus-menerus tanpa ada relief rally dari bulan November hingga sekarang. Dan yang perlu menjadi catatan kalian adalah namanya chart itu tidak mungkin bergerak hanya ke satu arah. Pasti nanti akan ada retracement yang terjadi. Worst case scenario kalau katakanlah kita di bear market gitu ya, kalian juga bisa ambil contoh di sini. Ini adalah awal bear market yang terjadi di tahun 2018. Nah, walaupun kita terus-menerus overall mendapati penurunan, tetapi di pertengahan jalan kita selalu mendapati ada yang namanya bull trend seperti ini. Oke, kalau kalian perhatikan ini yang warna hitam ya guys, chartnya Bitcoin. Nah, kita selalu ada mendapatkan bull trend seperti ini. Naik baru turun lagi. Kita naik lagi baru turun lagi, naik lagi baru turun lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri bear market. Tetapi kalau misalnya kalian merupakan swing trader gitu ya, sebenarnya kalian tidak terlalu pusing, tidak harus pusing gitu. Kenapa? Karena dengan ada bounce seperti ini pun, kalian harusnya udah bisa cuan lumayan banyak gitu. Dan untuk orang-orang gitu ya, yang merasa exposure-nya terlalu tinggi di kripto, alias kalian udah merasa portofolio kalian udah kebanyakan nih di kripto, kalian merasa tidak nyaman nih dengan angka yang kalian masukkan ke kripto, maka ketika nanti ini terjadi gitu ya, ini adalah peluang bagi kalian untuk mengurangi portofolio kalian sampai ke angka yang kalian bisa hold jangka panjang. Katakanlah sekarang kalian mempunyai portofolio 1 miliar yang kalian taruh semua di kripto. Oke? Dan sekarang kalian merasa panik gitu kan. Kalian ada perasaan panik karena harganya terus-menerus turun. Nah, itu adalah sebuah indikasi bahwa kalian menginvestasikan lebih banyak daripada yang harusnya kalian investasikan. Selalu disampaikan, investasikanlah uang-uang yang kalian bisa siap untuk kehilangan. Invest the money that you can afford to lose. Dengan seperti itu, maka kalian akan membantu mental kalian supaya lebih aman. Nah, kalau misalnya kalian merasa seperti itu, kalian panik gitu kan, melihat harganya terus-menerus turun, dan kalian merasa kalian
terlalu terekspos dengan kripto, alias kalian merasa porto kalian terlalu besar dimasukkan ke kripto. Nah, ketika nanti ada terjadi rally atau bull trap, katakanlah kalau memang kita masuk ke bear market, nah itu adalah peluang kalian gitu ya untuk mengurangi sedikit portofolio kalian. Sampai ke angka yang misalnya kalian merasa nih, oh kalau sampai udah 500 juta, saya nggak bakalan terganggu lagi mental saya bakalan aman-aman aja karena 500 juta saya udah siap untuk hold jangka panjang. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya udah kalian kurangi 500 juta. Sisakan 500 juta sampai angka berapapun pokoknya yang kalian merasa kalian bisa akan hold terus-menerus gitu. Tidak ada salahnya, guys. Oke? Lalu kemudian ada orang yang komentar, "Loh, kemarin katanya yakin kok bakal dollar cost averaging terus-menerus. Kenapa kok sekarang kasih tahu memberitahu ke orang untuk mengurangi resikonya, mengurangi portofolionya ketika nanti ada bull trap?" Ya, ini harus saya sampaikan gitu, karena kan masing-masing orang beda planningnya. Kalau saya pribadi kan saya memang planningnya dari awal untuk hold jangka panjang. Tetapi kan belum tentu semua seperti itu. Oke, dan belum tentu juga semua orang menerapkan yang udah disampaikan, yaitu adalah invest dengan uang dingin, invest with the money that you can afford to lose gitu kan. Kalau misalnya semua itu belum kalian lakukan, oke, takutnya mental kalian akan semakin goyah ketika kalian melihat kita kalau misalnya benar-benar ke bear market, ya kalian bisa aja panic selling di bawah gitu. Dan itu yang nggak mau saya terjadi ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian merasa siap untuk hold, baik itu di bear market maupun bull market, karena memang kalian niatnya investasi jangka panjang, harusnya tidak akan ada masalah dan kalian bisa terus-menerus melakukan dollar cost averaging. Oke? So, itu adalah yang kedua. Yang ketiga ini juga dari Matthew Hyland. Dan ini juga dia menunjukkan salah satu indikator gitu ya. Menurut saya cukup jarang sebenarnya kita lihat, yaitu chart 3 harian gitu. Dan ini adalah indikator MACD-nya, tetapi yang ditunjukkan di sini hanya histogramnya, nggak ada, hanya MA-nya, nggak ada histogramnya. Dan dia mengatakan gitu ya, bahwa beberapa kali sebelumnya, kalau kita melihat ada crossover yang terjadi di MACD 3 harian, itu biasanya adalah pertanda baik gitu. Oke, pertama kali kalau kalian perhatikan itu di November 2020. Kita mendapati crossover, oke, di mana garis biru ini menembus ke atas garis orange, itu adalah sinyal buy gitu ya. Dan kita mendapati rally di sini. Di sini juga sama, oke, kita mendapati garis biru dari bawah itu menembus ke atas garis orange, kita kemudian juga mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapati garis biru menembus ke arah atas garis orange, kita juga mendapati rally. Di sini juga sama, kita menembus ke arah atas garis orange, kita rally. Dan sekarang kita belum mendapatkan hal tersebut terjadi. Jadi dari segi indikator ini, MACD 3 harian, kita belum mendapatkan konfirmasi akan adanya reversal gitu ya. Jadi ini kita masih perlu pantau. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan, yang terjadi di sini adalah kita bisa melihat adanya MACD yang sudah berada di area yang juga kurang lebih oversold, sama dengan yang terjadi di bulan Mei sampai Juli kemarin. So, yang ditunggu di sini adalah tentunya crossover yang terjadi, dan katanya Matthew Hyland, dia akan update lagi gitu ya kalau misalnya kita udah mendapati lagi crossover terjadi di MA-nya. Jadi ya kita tunggu aja, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita bisa melihat crossover terjadi gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kenapa tadi di awal video saya sebutkan ke kalian bahwa saya expect akan adanya volatilitas yang terjadi hari ini. Nah, menurut saya ada 2 alasan gitu. Pertama, kita itu di hari Senin sekarang. Ya. Dan seperti yang kalian ketahui juga, Sabtu dan Minggu pasar saham itu tutup. Oke? Belakangan ini pasar saham US itu masih dalam keadaan yang sangat volatil. Dan seperti yang kalian ketahui juga, pasar saham US itu secara tidak langsung mempengaruhi harga kripto juga. Nah, ketika nanti pasar saham US kembali buka, ini kita hari Senin, nanti malam pasar saham US akan kembali buka setelah 2 hari libur. Itu biasanya kita akan kembali melihat volatilitas. Oke, dan itu juga bisa jadi akan menyebabkan kripto juga ikutan mendapatkan volatilitas. Dan kedua, perlu kalian ingat, kita hari ini adalah hari terakhir bulan Januari. Jadi kita kan bakalan close monthly candle itu hari ini. Jadi dengan adanya 2 alasan itu, menurut saya, hari ini kita bisa mendapati semacam volatilitas. Tetapi kalau misalnya ditanya naik atau turun, ya itu urusan nanti lagi ya, belakangan lagi. Jadi yang saya ketahui sekarang bahwa hari ini saya expect akan adanya volatilitas. Nah,
sekarang kita bakal zoom in ke time frame yang lebih kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah salah satu hal yang udah saya bahas kemarin gitu ya. Ketika saya membuat video itu kurang lebih areanya di sekitaran sini lah kemarin itu. Dan saya sampaikan ke kalian, guys, kita mendapati ada memang peningkatan secara harga di Bitcoin. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kita tidak melihat adanya peningkatan secara volume. Alias kenaikan di sini itu tidak disertai dengan volume yang memadai. Dan itu saya sampaikan ke kalian membuat kita harus lebih waspada. Dan saya baru akan lebih bullish lagi saya katakan ketika kita udah memang benar-benar mampu break dari high di sini. Oke. Tetapi saya sampaikan kalau misalnya yang terjadi adalah kita break dari trendline yang tercipta di sini, maka saya expect akan ada koreksi yang lebih dalam terjadi. Dan kita persis mendapatkan hal tersebut gitu ya. Ketika kita breakdown di sini, walaupun kita hanya pertama merangkak terlebih dahulu ke bawah, kemudian kita mendapati boom, kita koreksi besar ke bawah. Dan sekarang tentunya kita mempunyai PR lagi gitu. Kalau misalnya nih senario bullishnya, PR-nya lagi apa? Kita harus kembali reclaim lagi nih area major resistance di sini. Oke, yang sudah berkali-kali gitu menahan harga Bitcoin. Ini menjadi resistance, kemudian di flip menjadi support. Oke, sebelum pada akhirnya di break lagi dan kita kembali mencoba untuk break, tidak mampu, down lagi, kita akhirnya mampu break dan jadikan area support di sini. Oke, kemudian support lagi di sini. Kemudian pada akhirnya kita breakdown lagi dan harusnya kalau kita kembali naik, kita akan menjadikan ini lagi sebagai area resistance. Oke. Dan kalau misalnya kita pengen flip ke arah bullish lagi untuk short term, tentunya kita pertama perlu reclaim dulu area di sini. Ini harus kembali kita reclaim dulu. Oke. Tetapi sebelum itu terjadi, tentunya short term lebih ke arah bearish ya. Sebelum kita benar-benar mampu break lagi dan reclaim area ini. Jadi kalau kita short term lebih ke arah bearish, next target di mana dong? Next targetnya adalah di area major support berikutnya yang harusnya berada di kurang lebih area 35.000 di sini. Dan ini juga sebenarnya bertepatan dengan senario yang beberapa hari sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita tidak harus langsung naik dari sini ya guys. Kita juga bisa membuat dua wave correction di sini sebelum kita benar-benar breakout ke atas. Dan ini juga make sense. Kenapa? Kalau misalnya kalian melihat Fibonacci retracement di sini, maka kita bisa jadi revisit ke area Fibo Golden Pocket dulu 0,618, oke? Atau bahkan sedikit di bawahnya sekaligus menyentuh trendline di sini. Baru dari sini kita mendapati lagi adanya impulsif lanjutan. Ini adalah impulsif pertamanya, bisa jadi ini adalah corrective move-nya, kemudian impulsif move-nya baru akan datang lagi setelah dua corrective move di sini. Oke. Dan itu adalah kedua senario bullish-nya. Sedangkan senario bearish-nya adalah kalau misalnya kita tidak mampu bertahan nih di area Fibo 0,618 sekaligus kita udah kembali masuk di bawah area trendline di sini, maka saya akan flip ke arah bearish. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, sebelum kita mendapati invalidasi berupa kita breakdown lagi dari trendline ini, saya masih akan sedikit lebih ke arah bullish untuk midterm. Untuk short termnya tentunya kan bearish ya, short termnya bearish selama kita belum reclaim ini, oke. Untuk midterm, saya masih tetap akan bullish selama kita tidak kembali down atau kembali masuk ke bawah trendline ini, saya masih akan bullish, oke. Tetapi kalau misalnya kita udah kembali masuk lagi ke trendline di sini, maka midterm juga saya akan flip ke arah bearish. Dan kalau misalnya ini yang terjadi, maka kemungkinannya adalah kita kembali akan revisit ke low sebelumnya di sini, oke. Bisa jadi hanya untuk menjemput stop loss di sini atau kita bisa revisit ke sekitaran area 30.000 sebagai next area major support. Tentunya yang mana yang akan terjadi kita harus lihat nanti update-nya seperti apa. Dan kita tentunya harus lihat analisanya lagi secara volumenya, kemudian indikatornya seperti apa, kita harus lihat lagi. Oke. Jadi itu adalah beberapa senario yang sekarang ada di otak saya gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti semua penjelasan saya dari awal video. Saya rasa sampai di sini cukup lah ya guys ya. Videonya juga udah terasa cukup panjang. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian merasa video hari ini bermanfaat, mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.